Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya setelah beberapa bulan kita hanya ditis sosok Yuji ada dan eksis di Jujutsu Kaisen Modulo. Di chapter 19 Jujutsu Kaisen Modulo kemarin kita diperlihatkan debut kekuatan Yuji, maksud Abdikos, King Yuji. Dan sekarang kita mendapat lebih banyak kekuatan terbaru dari beliau di usianya yang hampir 84 tahun. Yap, 2 bulan lagi Yuji akan ulang tahun yang ke-84. Tapi dia masih berurusan dengan masalah Jujutsu yang bukan lagi eranya. Penasaran jadi sekuat apa Yuji yang sekarang? Kita bahas yang sudah canon di manga dan potensi dari kekuatan Yuji lainnya menggunakan teori Abdikos. Karena ini belum hari Senin, jadi referensi Abdikos dalam pembahasan manga ini adalah fan translate. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, aura energi kutukan yang setara Sukuna. Kita bahas dari hal dasar dulu tentang kekuatan terbaru Yuji, yaitu aura dia sekarang lebih mirip sang kakek Sukuna. Dia begitu dingin tanpa banyak bicara hal penting. Dan yang lebih penting, Osuki menganggap Yuji punya aura kalian yang sangat kuat. Buat yang tidak paham, kalian di planet Simurian lebih mendekati kutukan. Jadi saat ini sisi manusia Yuji sebagai seorang dead painting kemungkinan semakin melemah sehingga aura kutukan lebih mendominasi. Jadi apakah sekarang Yuji sudah pantas disebut sebagai raja kutukan yang baru? Kedua, punya tebasan mikro mirip Sukuna. Saat Osuki berniat membacok Yuji dengan kapaknya, Osuki mengatakan kalau Yuji bahkan tidak memegang kapak tersebut, yang itu artinya Yuji menahan kapak tersebut dengan sesuatu yang mirip Infinity Gojo. Dan teori dari Abdikos, sesuatu tersebut adalah tebasan mikro seperti milik Sukuna. Buat yang tidak paham, Sukuna pernah menghentikan tebasan pedang Yuta dengan membuat tebasan mikro di sekitar tangannya, sehingga tanpa menyentuh pedang Yuta pun Sukuna bisa menahan serangannya. Jadi ya, apakah yang dilakukan Yuji terhadap kapak Osuki juga sama? Selain bisa melakukan tebasan Sukuna, Yuji juga punya kemampuan untuk menganalisa musuh dengan cepat dan akurat, di mana dia bisa mendeteksi batas kekuatan tubuh Osuki dalam menerima serangannya. Dan ya, Yuji merasa kalau Osuki punya daya tahan tubuh yang cukup kuat. Ketiga, Black Flash super santuy. Karena Yuji menganalisa Osuki punya daya tahan tubuh yang lumayan kuat, Yuji pun memberikan serangan yang cukup telak, yaitu Black Flash. Dan ya, Yuji mengeluarkan Black Flash seperti mengeluarkan tinju biasa alias tinju divergent. Dia menghantam terlebih dahulu, baru kemudian Black Flash mengiringinya. Dari sini apakah Black Flash Yuji unlimited alias bisa dikeluarkan kapanpun dengan santuy? Dan ya, dengan serangan seperti itu Osuki terpental berkali-kali yang akhirnya pingsan. Keempat, laser darah yang setara Pigeon Viola. Jika memang sensor Yuji dalam mendeteksi kekuatan musuh bisa seakurat itu, maka tidak mustahil jika Yuji juga bisa menembakkan laser darah yang mirip Pigeon Viola, yaitu Yuji mendeteksi terlebih dahulu sumber energi kutukan di dalam gedung, lalu dengan laser darah yang menyebar, Yuji menusuk bagian tidak fatal dari para penyihir dan Simurian yang akan gelut di dalam gedung, sehingga serangan Yuji tidak sampai membunuh mereka. Di sini Abdikos penasaran apakah jika bukan serangan dadakan alias para Simurian sudah terlebih dahulu tahu tentang laser darah Yuji, maka serangan tersebut akan tetap mengejar layaknya Pigeon Viola Ultimate Mekamaru mode absolut. Jika iya, maka Yuji sungguh luar biasa, karena untuk melesatkan serangan mengejar seperti itu, Kokichimuta butuh charge energi 5 tahun, sedangkan Yuji melakukannya dengan sangat santuy. Pertanyaannya, sebanyak apa energi kutukan Yuji yang sekarang? Kelima, racun darah yang setara dead painting. Bukan hanya laser darah yang mirip Pigeon Viola, Yuji juga bisa memodifikasi laser darahnya agar mengecil, sehingga laser darah tersebut membentuk serangan yang mirip tembakan jarum. Dan ya, kemungkinan Yuji tidak mengurangi besarnya laser darah alias menerf laser darah tersebut, melainkan dia sengaja mengkompresnya agar menjadi lebih kecil. Karena apa? Karena efek dari laser darah yang dikompres ini sangat fatal, terutama di bagian racun, di mana hanya tergores sedikit Mino langsung ambruk karena racun darah dead painting Yuji sangat-sangat fatal.
Jadi apakah ini teknik darah membusuk yang mirip Eso dan Kechizu? Keenam, dismantle setara tebasan pembelah dunia. Ini adalah peningkatan kekuatan Yuji yang sangat-sangat gila, yaitu Yuji dengan cepat naik ke atas gedung untuk melihat para roh kutukan yang ketakutan akibat Dabura, membentuk energi positif super padat mirip Hollow Purple. Roh kutukan tersebut mencoba kabur layaknya tsunami monster. Semuanya panik, semuanya waspada, tapi Yuji dengan santuy melepaskan dismantle raksasa yang langsung menghapus semua roh kutukan tersebut. Saking besarnya dismantle Yuji, serangan tersebut menciptakan dua ledakan yang super besar di tengah kota Tokyo. Melihat serangan ini, Abdikos jadi teringat bagaimana Sukuna menggunakan serangan World Dismantle dalam wujud 4 lengan, di mana Sukuna bahkan memperingatkan Kashimo agar menghindari serangan ini, tapi Kashimo tetap saja terpotong lengannya. Jadi ya, kemungkinan energi kutukan Yuji sudah setara Sukuna 4 lengan. Ketujuh, domain expansion hampir setara Gojo. Meski tidak diperlihatkan, tapi ada satu panel yang menyorot para pegawai di markas pusat Jujutsu pingsan semua karena Yuji, dimana hanya ada satu penyihir perempuan yang ketus yang masih bisa bertahan dari serangan Yuji tersebut, atau memang Yuji tidak menyerangnya. Yuji kemudian menyampaikan pesan agar para penyihir yang habis dia hajar untuk istirahat selama 2-3 hari untuk proses pemulihan. Jika perlu, para alien juga harus dapat info yang sama. Pertanyaannya, serangan seperti apa yang diberikan Yuji pada mereka? Teori dari Abdikos adalah domain expansion, dimana seperti yang kita tahu, domain Yuji langsung menyerang jiwa. Jadi meski bukan miliaran informasi layaknya Unlimited Void Gojo yang daya pingsannya sampai berbulan-bulan, menurut Abdikos, domain jiwa milik Yuji bisa membuat seseorang yang masuk ke dalam domainnya trauma untuk beberapa hari. Jadi bagaimana kalau di dalam domain Yuji memperlihatkan jiwa kutukan dari para dead painting pada para penyihir, sehingga mereka diteror oleh wujud dead painting ke-4 sampai ke-9 dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi alasan mereka pingsan adalah karena shock dengan seberapa mengerikannya alam jiwa di dalam domain Yuji. Jika Infinite Void Gojo memperlihatkan semesta berisi miliaran informasi, maka kemungkinan alam jiwa Yuji memperlihatkan wujud neraka kutukan pada para korbannya. Kedelapan, potensi Cliff dan api Kamino. Sama seperti peningkatan domain, ini juga teori dari Abdikos, yaitu setelah dismantle Yuji mencapai level Sukuna plus dia punya tebasan mikro mirip Sukuna, kita hanya perlu melihat Yuji melakukan Cliff, maka dari situ kita akan melihat potensi Yuji yang benar-benar mirip Sukuna, yaitu api Kamino. Karena seperti yang kita tahu, teknik Sukuna mirip dapur jika teknik mencacah dalam kurung dismantle serta teknik menfilet dalam kurung cliff sudah dikuasai Yuji, maka langkah selanjutnya dalam memasak adalah menggoreng atau membakar. Dengan kata lain, kompor dari api Kamino akan dinyalakan untuk membuat hidangan para penyihir matang sempurna. Kesembilan, kesimpulan. Melihat sekilas kekuatan Yuji yang sekarang, alias belum semuanya, menurut Abdikos, Yuji seperti mendapat gabungan kekuatan dari berbagai hal, termasuk teknik yang mirip dua penyihir terkuat yaitu Gojo dan Sukuna, dimana tebasan Yuji jelas mirip Sukuna dan domain Yuji di teori dari Abdikos akan mirip Gojo. Jadi apakah Yuji sekarang setara Sukuna dan Gojo, atau kekuatan Yuji adalah gabungan dari keduanya? Teori dari Abdikos, Yuji kemungkinan sudah lebih kuat dari Gojo dan Sukuna, tapi kekuatan dia tidak setara dengan gabungan Gojo dan Sukuna. Jadi jika Yuji dikeroyok Gojo dan Sukuna, dia masih akan tetap kalah. Tapi ya, untuk pembuktian lebih lanjut, Abdikos butuh pertarungan lebih dari Yuji. Kalau bisa buat dia lawan Dabura dan Mahoraga sekaligus. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.